Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kali ini kita sudah sampai pada pelajaran 9, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran bagian B, tadarus Al-Quran. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kasih jempolnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian peserta didik mampu menunaikan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar bunyi ayat Quran tadi? Ya, di awal video itu tadi. Menurut pendapatmu, isinya tentang apa? Apakah kalian sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Sekarang kita perhatikan di sini ada gambar ya anak-anak, ada gambar-gambar 9.3. Suasana tadarus di Masjid Nurul Iman. Ya, kita perhatikan gambarnya. Apa yang sedang mereka lakukan ya menurut kalian ini? Mereka sedang tadarus ya, ini sedang tadarus, sedang belajar Al-Quran. Di mana biasanya umat Islam tadarus Al-Quran. Nah, kalau ini kira-kira di mana? Ya, kalau ini sesuai dengan ini ya judulnya ya, keterangannya di Masjid Nurul Iman. Apakah Ramadan tahun lalu kamu sudah bertadarus di masjid? Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan tadarus ya? Apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa, ini bahasa Arab ya anak-anak ya, darosa. Yang artinya itu mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid. Jadi tadarus itu tidak hanya membaca. Ya, tidak hanya membaca. Di sini bisa mempelajari artinya, bisa belajar tajwidnya, bisa belajar lagunya, boleh terserah ya. Jadi tidak hanya membaca. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Ya, ini kebetulan kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Di sekolah ya biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Ya, kalau di sekolah kalian mungkin berbeda ya, ada yang pagi hari, ada yang ketika mau pulang ya, itu
Bahkan kalau bulan Ramadan ada kegiatan pesantren kilat mungkin ya. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Kemudian bagaimana tata cara tadarus Al-Quran yang baik? Ya, membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Ya, di sini ada beberapa ketentuan, kita perhatikan. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran hendaklah berwudu terlebih dahulu ya. Ini lebih utama. Meskipun tidak berwudu itu boleh, tapi kalau berwudu itu lebih utama. Kemudian yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Berikutnya, di tempat yang bersih. Kita membaca di tempat yang bersih. Kemudian berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat. Ya, terusnya membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, kemudian kita perhatikan lagi. Ya, tata cara berikutnya membaca dengan suara yang sedang. Ya, kalau bisa dengan suara yang merdu. Kemudian tidak berbicara dan bersendoguro atau bercanda. Ya, ini penting anak-anak ya. Kalau ada yang sedang membaca, kita tidak boleh bercanda, atau kita membaca sambil bercanda tidak boleh. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Jadi ada yang membimbing, ada yang memandu, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Ada yang membaca dan ada yang menyimak. Ini penting di sini, ada yang membaca, ada yang menyimak, sehingga kalau ada kesalahan itu bisa langsung dibetulkan. Kemudian apa manfaat tadarus? Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran, kemudian terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ilmu tentang Al-Quran, dan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membiasakan tadarus di bulan Ramadan karena pada bulan Ramadan semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah 186 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kita lanjutkan dengan latihan. Ya, setelah kita belajar materinya, ada 5 nomor untuk kalian. 1. Jelaskan makna tadarus Al-Quran. 2. Di mana biasanya umat Islam melakukan tadarus Al-Quran. 3. Mengapa umat Islam suka membaca Al-Quran. 4. Sebutkan 3 tata cara yang baik ketika membaca Al-Quran. Dan 5. Bolehkah membaca Al-Quran dengan cepat-cepat atau tergesa-gesa? Oke. Kita teruskan pada video berikutnya untuk materi berikutnya. Bersambung anak-anak ya pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitasi dan interaksi. Dan paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai dan terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.